kita ngeliat perempuan nangis itu lemah. Enggak kok, itu perempuan yang kuat. Bukan perempuan yang dikuat-kuatin. Kenali aja diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, maka perempuan akan mengenali diri sendiri. Yang kita selamatin itu bukan hanya satu rumah, bukan hanya keluarga kita, tapi kita menyelamatkan masa depan. Itu saat bayi lahir ya, itu dirimu bisa lihat itu bintang-bintang di mata seorang ibu yang baru melahirkan. Aku bisa, Pak, aku bisa. Berdaulat atas diri sendiri adalah sebuah keberanian untuk terus dilahirkan di setiap fase kehidupan. Cerita kali ini akan menghadirkan sosok yang jauh sebelum mengemban peran sebagai pendamping Menteri Lingkungan Hidup, beliau telah mendedikasikan hidupnya bukan hanya untuk membantu melahirkan seorang bayi, tapi juga membantu perempuan untuk melahirkan lagi menjadi versi perempuan yang lain. Inilah dia cerita spesial edisi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Ibu Alia Febiani. Beliau adalah birth and postpartum doula dan juga pendamping Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Baik. Oke, Ibu Alia. Ya. Biasa merawat hati perempuan lain, biasa Betul. merawat calon ibu yang mau melahirkan. Akhir-akhir ini hati Ibu sedang merawat apa Ibu? Merawat apa ya? Peran perempuan itu kan banyak ya Mbak. Terus kita biasa itu multitasking. Jadi selain merawat 4 anak saya di rumah, merawat bapak juga, dan merawat klien-klien saya. Terus sekarang dititipkan atau diamanahkan untuk merawat Indonesia juga. Oh, Masya Allah. Jadi lengkap ya? Lengkap. Ibu, tadi kita berbicara terkait dengan peran Ibu sudah mendedikasikan hidupnya sebagai birth and postpartum doula. Sebenarnya apa sih itu Bu, doula itu? Doula itu kan, doula itu pendamping persalinan sebenarnya. Jadi bedanya doula dengan tenaga medis yang lain, doula itu mendampingi dari mental health-nya, fisiknya seorang ibu yang akan melahirkan. Tapi di sini dimulai dari misalnya gini, ibunya sadar dia hamil. Nah pada saat dia sadar dia hamil, ada juga langsung hubungin saya tuh. Dia baru 12 minggu hamil, dia hubungin saya. Minta didampingi, ya saya welcome. Apa saja yang dibutuhkan didampinginya. Nah nanti itu di listing kan, apa saja dia pendampingannya. Nah kalau yang saya kerjakan ini biasanya saya mendampingi bagaimana sih kesiapan dia dan suaminya mempersiapkan diri sebagai orang tua. Nah bagaimana dia menyiapkan diri mereka berdua untuk menyambut bayinya ini ke dunia. Bahkan kalau keluarga-keluarga yang lain itu sampai ke nenek kakeknya. Jadi disiapkan seperti apa sih gitu kan. Atau kalau udah ada kakaknya ya dengan kakak-kakaknya juga. Baik, melakukan pendampingan terhadap calon ibu secara mentally dan physically ya gitu. Maksudnya kalau misalnya ada yang pegel di bagian mana nanti kita kasih gerakan. Jadi ada gerakan prenatal yoga, gerakan pilates itu kita kasih. Nanti di sininya nih sakit. Nanti kita kasih juga tuh gerakan-gerakannya. Jadi dari si ibu ini hamil trimester 1, 2, 3 itu kita lihat kebutuhannya apa. Makanya kalau saya mendampingi itu 1 bulan saya megang 1 bayi. Jadi sangat-sangat customize gitu. Dan intimate sekali ya. Iya, kalau misal pun ada tanggal lahirnya tuh berjauhan gitu loh gitu. Baik. Nah, apa yang membuat hati Ibu terpanggil untuk memilih jalan hidup itu, Bu? Jadi awalnya itu kan dulu banget ya. Awalnya itu saya konselor laktasi awalnya. Awalnya konselor laktasi tanpa sertifikat. Jadi saya membagikan ASI saya kalau sekarang itu kepada 40 bayi. Waktu itu saya kasih dan saya mendampingi, tapi kan saya nggak tahu protapnya bagaimana harus bagaimana. Saya hanya mendampingi secara batin ya, maksudnya kebutuhannya ibu, apanya gitu. Nah, saya belajar akhirnya jadi konselor laktasi secara sertifikat gitu. Saya ngambil dari situ dulu awalnya. Setelah itu saya pro bono. Saya mendampingi ibu-ibunya itu pro bono. Dari situ saya lihat-lihat lagi kayaknya nggak di sini deh. Awal mulanya nih nggak di sini deh, nggak di konselor ASI. Lalu saya tahu tuh ada pelatihan doula dari Amerika itu di Bali kan pelatihannya. Saya ikut dari Dona Internasional di sana. Setelah pelatihan pun mendampingi orang tua kok kayaknya nggak di sini juga nih. Maksudnya ini kenapa begini? Kenapa ibunya begini nggak mau megang bayinya ya? Kenapa bayinya lahir kok dia nggak mau kenal? Kenapa ya? Gitu kan itu
terus-terusan berputar di kepala saya ya. Apanya yang salah gitu? Apakah putingnya? Apakah enggak kayaknya nggak dari sini deh. Jadi saya ngambil lagi di psikoterapi waktu itu. Jadi perjalanan itu naik gitu loh Mbak. Jadi ya itulah sampai akhirnya saya ngambil di psikoterapi. Satu cycle kehidupan perempuan itu dipelajari. Gitu. Jadi apa ya? Seperti membuka gerbang-gerbang. Jadi kan gerbang-gerbang kehidupan kita, kehidupan transgenerasi ke atas dan juga transgenerasi ke bawahnya. Gitu. Jadi dari keingintahuan satu hal kemudian berkembang ya Bu ya. Iya. Sampai klien, sampai akhirnya Ibu mencari di hulunya seperti itu ya Bu ya. Benar. Apa sih yang sebenarnya membuat gitu gitu? Bekal apa yang biasanya Ibu berikan kepada ibu perempuan-perempuan itu? Iya, macam-macam ya Mbak. Itu dari mulai bekal bagaimana nanti saat bayi pulang ke rumah apa yang perlu disiapkan. Istilahnya gini kita bilang, kamu siapin village kamu sendiri deh. Maksudnya biasanya kalau di rumah itu sama suami makannya seperti apa? Oke, berarti ini harus di stok dulu dong, ya kan? Makanan 1 minggu di stok deh. Atau kamu diskusi sama suami mau makan apa? Misalnya hanya mereka berdua ya, orang tuanya jauh misalnya kan, oke. Beda lagi kalau suami istri itu keluarga besarnya ada di Jakarta semua. Oke, berarti kan bisa ganti-gantian nih, apakah adiknya yang datang, kakaknya yang datang, ibunya yang datang, itu ganti-gantian. Itu di listing, hari ini siapa yang datang, besok siapa yang datang, itu di listing. Nah, kalau mereka hanya berdua aja, itu disiasati. Bikin persiapan 1 minggu atau 2 minggu, makanan-makanan siap saji. Bukan yang instan ya Mbak, tapi siap saji tuh udah di-prepare dulu. Masuk ke kulkas, dia tinggal plung gitu loh. Nah, untuk ibunya juga gitu, buah-buahan apa nih yang diperlukan untuk jusnya, apanya. Itu setelah bayi lahir. Nah, sebelum bayi lahir, bagaimana mereka ngasih ASI, bagaimana nanti tidurnya, apakah tidurnya bersama ibu atau terpisah. Apakah hanya pisah ranjang atau pisah kamar. Apakah ada pengasuh atau tanpa pengasuh. Nah, itu didiskusikan. Nanti bagaimana sih kamu tuh ingin keluarga kecil kamu ini berdiri. Nanti kita kasih tahu kalau misalnya, oh dia mau terpisah, kenapa mau terpisah? Apakah karena tidak mau terganggu gitu kan? Nah, bisa disiasati gitu. Nanti ngedidik bayi ini juga bisa loh gitu kan. Kalau bayi kan tidurnya lama biasanya. Itu ngedidik agar dia mengenal gelap, mengenal terang, mengenal siang, mengenal malam. Itu dikenalin ke bayinya, bisa. Jadi sebenarnya ada ilmunya semua ya? Ada ilmunya semua. Dan itu memang dipelajari sebenarnya sebaiknya sebelum bayi itu lahir ya Bu? Jadi tidak ada... Karena kalau nggak panik Mbak, iya, nanti anaknya udah nangis, ibu ikutan nangis. Nanti kayak kita zaman dulu kan, ibunya nangis terus bingung kemana gitu. Nah itu ada apa ya, ya bisa dipelajari semuanya. Baik. Kalau dari Ibu melihat sekarang, apakah tingkat kelahiran anak-anak sekarang itu tetap masih menggunakan persalinan normal atau udah mulai jalan pintas nih Bu? Jujur ya, agak sedih karena persalinan normal tuh menurun sekarang kan. Nah, jujur kan memang ya saya teman bidan banyak, banyak terus juga mengeluhkan kan ke kami bahwa ini gimana ya Mbak, persalinan normal tuh mulai menurun gitu. Dan juga ketakutan ibu-ibu ini tuh tidak ada yang meregulasi. Jadi mereka menghadapi persalinan itu dengan penuh ketakutan, sangat. Nah, kalau ada doula ini kan biasanya kita meregulasi. Kenapa sih takutnya? Semua orang pasti takut kok. Semua orang takut apa? Takut mati, takut sakit. Yang paling sering kan takut sakit. Sakit itu bisa kita atur. Kalau kamu makin berkelit dari rasa sakit, makin sakit. Coba dimasukin rasa sakitnya. Tarik nafas, rasakan semua sakit itu dirasain, dialami, kamu benar-benar alami, kamu pasrah deh. Di saat di titik kamu pasrah, rasa sakitnya nggak segitu sakit banget loh. Gitu. Jadi itu yang kita perlu tularkan ke ibu-ibu yang mau bersalin, Mbak. Jadi apa dulu nih yang paling ditakutin tuh apa? Gitu. Biasanya kayak gini lah, kita mau pergi wisata, kan kita perlu adakan apa aja sih yang mau disiapin gitu kan, di sana mobilnya apa, ininya apa, sama seperti itu. Jadi kita mau wisata nih, kita mau melahirkan bayi, apa sih yang disiapin? Ininya, apanya, apa bajunya, apanya itu. Terus apanya, rasa takutnya. Nah, semua rasa-rasa di ibu itu tuh dikemukain aja. Nah, nanti kita working di situ. Biasanya jadi ketika rilis rasa takut, kemudian nanti ada solusi seperti itu ya Bu ya? Biasanya kebongkar, Mbak. Oh, apa yang membuat jadi bukan solusinya tapi kebongkar biasanya. Karena semua itu kan datang dari apa ya? Kalau di
Jungian itu kan ada berarti ada shadow-nya dia, dari inner child-nya dia, bagaimana dahulu dia diasuhnya, bagaimana dahulu dia dikenalkan dengan konsep dunia. Nah itu keluar semua. Nah di situ kita rework lagi gitu loh, bahwa oke, ini yang kamu tahu sekarang, boleh nggak kita rework? Oke boleh, ya udah kita rework lagi yuk gitu. Kita kenalkan yang barunya, ini loh konsepnya, lebih nyaman nggak? Nyaman. Kita pakai ini boleh, nanti kita masuk ke konsep yang baru ini. Gitu. Biasanya sih bisa working gitu. Dan mereka secara sadar ya, dan juga gini, ibu hamil itu sangat rentan dengan energi. Jadi kalau kita bicara, kita koneksi ke dia, itu tek langsung cepet banget. Dan inner child-nya semuanya tuh muncul gitu loh. Nah itu kan perlu di rework ya semuanya, maksudnya perlu diregulasi lagi. Nah, itulah gunanya kalau bersama Dula gitu, itu gunanya kita partneran. Nah, kalau sebenarnya untuk menginformasikan dan mengedukate para perempuan yang mau jadi calon ibu, sebenarnya untuk kelahiran yang normal itu dengan mitos-mitos sakitnya itu sebenarnya worth it nggak sih Bu dengan kesembuhannya atau mungkin makna jadi ibunya itu Bu? Worth it banget. Karena bayi-bayi yang lahir secara alami, secara natural, mereka itu datang ke muka bumi ya, melalui cara yang alami kan, dengan tidak dipaksakan, mereka datang dengan waktunya, tidak dipaksakan. Itu sih cara yang terbaik buat mereka. Jadi sebenarnya itu ibu melahirkan itu tanpa mengejar, itu bayinya lahir loh. Itu dia atur nafas dan saat kontraksi itu kan otomatis kontraksi. Itu nafas aja lahir bayinya. Jadi nggak perlu mengejar kayak dulu kan, mengejar mungkin gini, tubuh ibunya belum siap untuk dia berkontraksi, tapi mungkin dipaksakan harus mengejar. Kebayang nggak tuh Mbak jadinya kan? Dia belum siap tapi dipaksakan untuk membuka, gimana gitu. Jadi bayinya juga bingung, ibunya juga mungkin bingung. Nah kalau di sini kita tuh seperti bekerja sama kan, jadi kita bilang ke bayinya, nak, ini mama tuh lagi coba mengeluarkan kamu nih di dalam. Jadi kayak kaleng kerupuk tuh ibunya kita goyang gitu. Kamu di dalam juga goyang ya, cari jalan ya gitu. Jadi kita kontak terus sama bayinya. Ini tante buka nih, tante urut ya belakangnya mama, kamu cari jalan. Ini tante urut berarti kebuka ya panggulnya mama, kamu cari jalan ya. Jadi ibunya kita goyang, bayinya pun di dalam tuh ikut cari jalan. Dan itu kalau dikomunikasikan, bayinya tuh tahu tuh gimana cara dia lahir tuh tahu dengan gini. Ada flow ya, badan ibu kan flow untuk dia nge-squeeze bayinya untuk keluar. Nah, pada saat di squeeze, bila titik-titik tertentu terbuka, itu bayinya akan meluncur dengan sendirinya kan. Nah, tugas kita itu kita tahu di mana sih yang kita tuh tekan atau kita miringin, kita apain agar bayinya nih bisa meluncur gitu. Tuh, tadi saya di off the record di belakang ada yang cerita sebagai pasien ibu itu sampai menunggu 3 hari tuh Bu. Nah, sebenarnya bagaimana bisa mengeduket bahwa ayo sabar gitu, jangan langsung terburu-buru misalnya seperti itu. Itu kan ada indikator-indikator. Baik. Memang kita nggak bisa lepas dari indikator medis ya Mbak. Jadi kalau misalnya indikatornya apa nih? Bayinya normal, terus udah ada pecah ketuban belum? Kalau misalnya belum pecah ketuban, masih intek ketubannya nggak apa-apa. Kalau sudah pecah, berarti dalam 24 jam bayinya harus lahir. Nah, itu semua tuh indikator-indikator itu kita checklist dulu. Apabila aman, oh bisa nunggu, nggak apa-apa. Yang penting ibunya aman, ibunya nyaman. Semakin ibunya rileks, itu akan semakin terbuka. Semakin ibunya ketakutan, itu akan semakin dia menutup. Gitu. Betul. Jadi kita bikin ibunya santai, ibunya nggak. Ini jam-jam begini nih saya copot di rumah. Turunin. Jadi ibunya nggak tahu jam berapa sekarang, nggak perlu tahu gitu. Jadi ibunya ngikutin flow aja, tubuhnya gimana. Makan aja, makan apa. Kita happy di rumah. Bagaimana mengeduket dan menginformasikan kepada perempuan semua bahwa peran doula ini penting untuk tadi membantu mental ibu yang mau bersalin juga. Jadi gini, memang nggak semua perempuan itu seberuntung perempuan yang orang tuanya masih ada. Ada yang ibunya ada dan hadir. Itu masih sangat beruntung. Ada yang budenya ada.
sangat beruntung. Ada yang dia sebatang kara, Mbak, di kota ya. Maksudnya orang tuanya jauh di luar kota, terus dia sebatang kara gimana? Nah, peran Dula di situ masuk. Dia sebagai teman, sebagai sumber informasi, sebagai penguat dari kliennya itu sendiri. Karena kan banyak gini, ibu hamil itu kan rentan mempertanyakan ke diri sendiri ya. Maksudnya, ini bener nggak Mbak ya? Iya. Mbak ini nggak ya? Nanti anakku kenapa-napa nggak ya? Gitu kan sering banget banyak seperti itu. Nah, ya. Peran Dula itu untuk anchoring. Anchoring, enggak ini nggak apa-apa, ini aman. Ini loh indikatornya ini aman. Jadi kita itu based on fact. Kita kasih fakta, kita kasih ilmu. Jadi si ibunya juga melek ilmu dan dia bisa memberikan keputusan. Jadi Dula itu bukan yang pemutus keputusan. Dula hanya memberikan informasi, nanti monggo dicerna, silahkan ngambil keputusan. Gitu. Jadi sebagai teman dan sebagai pengumpul data ya Bu, dan sesuai dengan fakta seperti itu ya Bu ya, sehingga nanti tetap lagi kembali pengambil keputusan adalah pasien itu sendiri gitu ya Bu. Ya. Kita kasih fakta-fakta, Mbak ada nggak sih Mbak yang nggak usah dijahit, maksudnya nggak robek, ada 4 kilo ada. Gitu. Gimana caranya? Ada. Nanti kita belajar gitu kan. Ada yang kayak gitu. Terus ada nggak Mbak yang lama nunggunya? Ada. Maksudnya berbagai macam cerita kan ada. Nggak apa-apa. Tapi indikatornya nih jelas semua gitu. Ada, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini permintaan untuk didampingi oleh Dola sudah meningkat Bu? So far sih ada beberapa yang meningkat ya. Cuman ya balik lagi ya, perlu diedukasi lagi. Jadi zaman saya melahirkan anak saya terakhir 10 tahun lalu itu padat. Maksudnya permintaan Dula tuh sangat-sangat tinggi. Nah, tapi makin kesini memang udah agak jarang ya. Gitu. Luar biasa banget, menginspirasi banget terkait dengan bagaimana Dula itu bisa menjadi teman dan juga bisa menjadi penambah mental untuk para ibu yang mau melahirkan. Kita akan berbincang lagi di segmen kedua ya Bu ya. Tetap di Jelita. Masih di Jelita di segmen kedua. Biasanya ibu ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ia mulai memikirkan orang lain. Dan saya melihat bahwa perjalanan ibu sudah bergerak ke arah sana. Gitu. Menjadi birth postpartum Dola. Sebenarnya apa pelajaran yang biasanya ibu banyak ambil dari para pasien? Wanita mau melahirkan itu kan banyak diselimuti oleh rasa takut. Rasa takut, rasa terhakimi, maksudnya mereka tuh dijudge kan oleh banyak orang, mereka di atas kasur, mereka dijudge, mereka takut. Nah, saat mereka bisa menyelami rasa takut mereka dan mereka mengenali diri mereka, itu entah ada kekuatan dari mana, itu kekuatannya berpuluh-puluh kali lipat dia kuat melahirkan bayinya. Nah, itu yang saya pelajari dari setiap saya mendampingi setiap wanita untuk melahirkan. Dan itu ya luar biasa buat saya bahwa gila ternyata perempuan itu tuh punya kekuatan seperti itu ya. Rasa sakit yang seperti itu, maksudnya dia udah 2 hari nggak tidur loh gitu ya, udah 2 hari nggak tidur dia begadang, dia dengar rasa sakitnya, tapi setelah dia masuk ke dalam dirinya itu entah dari mana kekuatannya tuh kayak bangkit gitu kan. Saya bilang wow, kayak seorang perempuan tuh bangkit gitu kan, bilang keren banget nih. Gitu. Jadi ada kekuatan yang bertambah ketika memang ibu itu mau melahirkan seperti itu ya Bu ya? Iya. Secara mental itu karena mindset dan mindset aja Mbak itu mentally mindset aja. Kalau ibunya udah mulai drop, kita arahkan ibunya kita bilang tuh ikut aja gelombangnya. Sakit di mana? Sakit di sini. Sakitnya seperti apa? Yuk kita masuk ke dalam sakitnya gitu kan. Ikutin aku ya gitu. Tarik nafasnya, tarik rasa sakitnya, ikutin rasa sakitnya, alami rasa sakitnya, nggak apa-apa. Saat dia mengalami rasa sakitnya, itu udah nggak sakit-sakit banget lagi. Masih Bapak berkurang sakit. Ya udah, jadi kan dia sudah bisa meregulasi si rasa sakitnya. Jadi takut nggak? Enggak. Emang apa sebenarnya yang ditakutin? Gitu. Nah, itu merilis si rasa sakit. Tapi kalau dia udah hilang intak dengan dirinya dia, mau sakit mana? Itu kita perlu balik lagi intek. Nafas yuk, tarik nafas. Nah, itu kan dia akan mengikuti kita kan? Dia akan tarik nafas gitu. Tarik nafas. Rasanya sebenarnya kita masuk ke kita bilang tuh kayak sugesti ya jadinya kan. Masuk ke banyak yang bilang tuh
hypnobird kan. Hypnobird itu tuh masuk ke dalam sugesti. Nah, bila si ibu udah intake ikut sama kita, itu kita jadi seperti apa ya? Kayak kita tuh ininya Mbak apa? Kalau kita bikin film tuh kita sutradaranya, kita ngarahin dia mengikuti. Nah, kalau dia udah intake ke kita lagi, dia grounded lagi. Nah, itu hilang lagi biasanya kayak gitu. Nah sebagai doula kan bukan hanya membantu persalinan lahir bayinya saja, tapi juga melahirkan perempuan dengan versi terbaru. Nah, se-meaningful itukah makna dari profesi doula itu, Bu? Itu saat bayi lahir ya, itu dirimu bisa lihat itu bintang-bintang di mata seorang ibu yang baru melahirkan. Dia bilang, Mbak, aku bisa, Mbak, aku bisa. Itu tuh nggak kebeli, Mbak. Nah, yang kayak gitu tuh aku nggak kebeli. Aku sampai, kamu bisa ya, ternyata bisa. Dia langsung bilang ke suaminya kan gitu, Mas, aku ternyata bisa ya. Iya bisa. Terus dia udah lagi bayinya, rasanya gimana tadi? Sakit sih Mas, sakit. Tapi ya udah gitu. Iya, aku jadi pengen nangis. Kenapa kita tidak bertemu Desember lalu, Mbak? Melahirkan ya Desember lalu. Oke, baik Ibu. Nah, dari perjalanan Ibu kan sebenarnya Ibu bisa dikatakan sudah berdaulat atas diri sendiri, Bu. Nah, kira-kira apa makna berdaulat atas diri sendiri untuk para perempuan, Bu? Sederhana aja, Mbak. Kita tuh hidup secara sadar. Apa yang kita tarik nafas, kita secara sadar kita ada di mana, kita ngapain hari ini, kita mau ngantar anak sekolah, kita hadir saat antar anak sekolah, kita matikan dulu HP-nya gitu kan ya. Kita hadir secara utuh di dalam keluarga, dan kita bikin sarapan juga secara utuh, kita mempersiapkan baju, pakaian mereka juga secara utuh. Itu berdaulat buat saya. Karena banyak ini, perempuan itu kan multitasking. Mereka mengerjakan banyak hal, tapi akhirnya jadi kayak robot. Akhirnya mereka sampai pada satu titik mereka kecapean. Aku burn out nih, aku capek, apalagi yang bekerja ya. Mereka bekerja, mereka juga sebagai ibu rumah tangga berat loh itu. Bukan berarti nggak berat ya, berat sekali. Sedangkan kalau suaminya kan cuman bekerja, ya kan, semua disiapkan oleh istrinya. Nah, sebagai ibu yang bekerja itu sangat berat. Dia harus fokus ke anak-anaknya, menjaga energi anaknya biar nggak tantrum masuk sekolah, menjaga energi suaminya biar nggak heboh masuk ke kantornya. Terus yang jaga diri dia siapa? Rata-rata perempuan itu lupa dengan menjaga diri dia. Nah, coba deh tanya kalau ke perempuan gitu, tanya deh, apa kabar kamu? Itu kalau yang lagi capek, tegang, itu runtuh langsung, Mbak. Betul. Iya ya, siapa yang jaga aku gitu. Karena itu udah otomatis gitu. Nah, apabila perempuan itu melakukan semuanya dengan penuh secara sadar, mereka mengambil makanan sadar, sebentar ya sayang, Bunda mau ini dulu, mereka ngambil yang satu lagi sadar. Itu dia melibatkan dirinya secara penuh kesadaran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia stay fokus, stay grounded gitu loh. Jadi nggak kemana-mana, iya. Gitu ya, Bu. Jadi burnout itu bisa dikatakan tuh bisa diminimalisir ya. Gitu. Nah, Ibu banyak membagikan konten-konten terkait bagaimana perempuan harus mengenal dirinya sendiri. Mengapa Ibu begitu menggaungkan, Bu, untuk di konten-konten ini? Karena kalau kita sibuk mengenal diri sendiri, kita udah nggak ada waktu kok untuk gibah. Kita nggak ada waktu untuk ngomongin orang lain. Buat apa orang kita sibuk sama diri kita? Misalnya dia bilang, lo tau nggak ini? Aduh maaf ya, saya nggak ada waktu sih lagi kenal diri saya sendiri gitu kan? Iya. Nih ibu-ibu yang gibah yang apa? Kenapa? Dia nggak kenal diri dia sendiri. Kalau kita sibuk mengenal diri, kenapa ya begini, kenapa ya begitu? Tapi kenapa harus begini? Bukan overthinking ya, tapi kita nggak kepengenan juga buat ngomongin A, ngomongin si B, ngomongin itu. Kita fokus sama diri kita gitu. Gimana caranya kita bisa lebih baik ya besok? Gimana caranya kita bisa berperan lebih baik lagi ya untuk anak-anak di rumah? Untuk suami, gimana cara bisa lebih baik lagi ya? Itu yang kita pikirkan jadi. Nah hal simpel, bagaimana perempuan bisa mengenali dirinya sendiri, Bu? Ya satu aja, sadar dulu. Dia mau kenal nggak diri sendiri? Karena banyak perempuan juga nggak sadar. Mau gini, yang datang ke saya itu kan orang-orang yang sudah berkesadaran, Mbak, aku mau kenal dong diriku sendiri. Aku nih nggak bisa tidur misalnya. Atau Mbak, aku nih apa ya hubungan aku dengan uang? Kok habis terus? Kok nggak cukup terus? Kok ini terus? Nah, itu berarti kan udah kesadaran. Nah, saat mereka datang, tinggal dibuka-bukain aja. Tapi bila perempuan belum berkesadaran, gimana kita mau membantu kan? Gitu. Jadi memang harus sadar diri sendiri dulu ya, Bu ya? Harus sadar diri sendiri dulu. Bila mereka ada kesadaran, mereka pasti
mereka pasti cari jalan untuk nih gue gimana ya. Gitu. Nah, ibu kan juga bagian dari apa tadi ya, belajar terkait dengan psikoterapi. Psikoterapi. Nah, begitu lebih memahami tentang perempuan sebagai apa, Bu? Banyak kan perempuan itu burnout itu karena apa gitu? Apa memang karena menjalani semua tadi seperti robot gitu atau karena ada faktor lain? mereka banyak memenuhi harapan orang lain. Oh, oke. Tapi mereka lupa akan diri mereka sendiri. Dan mereka lupa batas diri mereka sendiri. Kan kita ada batasnya, Mbak. Iya kan? Sehari kita bekerja 8 jam. Kita di luar, di jalan, transport berapa jam? 2 jam misalnya. Kan kita ada batasnya. Kita kan udah capek. Sampai di rumah anak-anak ngereok. Kita udah capek kan sebenarnya. Kalau kita nggak kenal diri kita nggak tahu batasan-batasan diri kita terus gimana? Yang kenal kita siapa? Nggak ada. Nah, biasanya perempuan-perempuan yang seperti itu tuh yang mereka mengurus semua orang, setiap orang diurus, mereka memenuhi semua harapan orang lain, tapi mereka tidak mendengarkan diri. Seperti itu ya, jadi sudah ketemu sebenarnya ya Mbak Mo ini ya Mbak ya. Jadi ketika dia terlalu banyak mengurus orang lain, tapi dia lupa akan self diri sendiri itu ya Mbak? Biasanya seperti itu. Oke, nah biasanya kalau seperti itu datang ke Mbak, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan itu, Bu? Tarik nafas dulu, rasain dulu capeknya. Rasain dulu lelahnya, rasain dulu sedihnya, secapek itu iya, sesedih itu iya, capek banget. Nangis aja dulu, nggak apa-apa kok. Kadang kan kita gini, kita ngeliat perempuan nangis itu lemah. Enggak kok. Justru perempuan yang kuat itu bagi mereka yang berani merasakan perasaan mereka loh. Berani mereka yang berani merasakan burnout-nya mereka, berani merasakan sedihnya mereka, berani merasakan capeknya mereka. Itu perempuan yang kuat. Bukan perempuan yang dikuat-kuatin. Oke. Itu bedanya. Kalau perempuan yang udah nggak bisa nangis? Kenapa? Ini bukan aku loh, aku cuma jangan ini kiranya aku lah. Ada yang datang ke saya seperti itu ada. Iya, itu gimana tuh? Ada yang Mbak, aku udah nggak bisa nangis. Oh ya kenapa? Aku lucu nggak bisa nangis? Iya, karena nangis itu kan lemah. Oke. Aku kan CEO sekarang, aku nggak boleh nangis. Oke, aku bilang. Ya udah, terus ya sesi digali, dar, nangis. Jadi mendengarkan sebentar, langsung oh my god. Udah berapa lama sih, capek nggak sih kayak gini terus gitu kan. Ditanya itu, dar langsung. Nah ketika Ibu menyerap berbagai macam energi cerita seperti itu, bagaimana Ibu mengatasi untuk jaga energi Ibu juga? Ya ada beberapa hari misalnya mandi garam terus juga setiap habis sesi kan saya keluar dulu, shake dulu. Terus setiap sebelum sesi itu selalu diniatkan ya, maksudnya oke, saya hari ini mau membantu si A gitu kan, membantu si A ya udah, tapi apa yang dari dia tidak akan masuk ke saya ya, tapi dari saya bisa masuk ke dia, diniatin aja. Luar biasa ya, Ibu. Kalau misalkan ada satu nilai yang Ibu ingin wariskan kepada perempuan Indonesia, nilai apa itu yang ingin Ibu wariskan, Bu? Bagaimana dia berani untuk mengenali diri dia. Udah kenal belum diri? Dirimu udah kenal belum dirimu sendiri? Udah jadi takut. Jadi takut, jangan takut dong. Saya sendiri. Jangan takut dong, Mbak. Udah kenal belum dirinya sendiri? Oke. Gitu. Kenali aja diri sendiri. Maksudnya itu simpel, sederhana, tapi dan nggak butuh banyak hal kok, ya kan? Nggak butuh tools apa-apa, kenali deh diri sendiri. Gitu. Oke. Dengan mengenal diri sendiri, maka perempuan akan mengenali diri sendiri. Yang kita selamatin itu bukan hanya satu rumah, bukan hanya keluarga kita, tapi kita menyelamatkan masa depan. Kita menyelamatkan bagaimana kita berinteraksi dengan anak. Anak pun belajar bagaimana dia berinteraksi dengan dunia di luar. Jadi saat dia terpapar dengan dunia di luar, dia akan memaparkan interaksi dia di rumah. Jadi itu sosialnya kan ada tuh. Nah itu kan saling menularkan. Jadi kebaikan di rumah ini menularkan kebaikan di rumah ini, menularkan lagi ke sini, menularkan lagi. Jadi sebuah komunitas. Komunitas udah kuat, dia kan menularkan lagi ke komunitas yang lain kan. Akhirnya jadi bangsa yang tangguh. Dan bangsa yang tangguh itu akan dilirik oleh bangsa-bangsa yang lain tentunya pasti. Kok dia begitu ya? Itu gini loh Mbak, kebiasaan-kebiasaan kecil dalam rumah itu bisa menjadi sebuah tradisi kan. Tradisi bisa menjadi nilai-nilai luhur dalam sebuah bangsa. Dimulai dari kebiasaan kecil di rumah. Sesederhana itu. Makanya ibu itu perannya tuh sangat penting untuk menjaga bumi ini, menjaga lingkungan ini kan. Jangankan sampah, ya sampah aja misalnya. Nah, buang sampah pada tempat
Nah, itu anak umur 5 tahun ngelihat tamu buang sampah. Tante kok buang sampah di situ? Buang sampah pada tempatnya dong. Langsung bisa mengekspor gitu karena dia langsung buang sampah pada tempatnya dari hal sederhana. Iya, betul. Gitu. Jadi dengan perempuan mengenal dirinya sendiri itu justru akan menyelamatkan Masa depan. Peradaban generasi juga ya, Bu ya. Betul. Dan ini generasi kita udah banyak ya, Miss. Oke, ini kalau dilanjutin nanti jadi saya yang sesi curhat. Kita lanjut ke segmen ketiga. Baik, masih di Julita bersama dengan Ibu Alia. Semakin kesini malah semakin seru nih pembicaraannya, Ibu. Baik, Ibu. Sekarang kan ini Ibu juga mengemban amanah sebagai pendamping Menteri Lingkungan Hidup ya, Bu ya. Bagaimana Ibu memaknai peran tersebut sebagai pengabdian Ibu juga seperti itu? Nah, ini kan kalau dibilang ya, Mbak, perjalanan saya itu kemarin kan luar biasa ya menurut saya ya. Itu kayak roller coaster. Kok seolah-olah seperti saya sedang disiapkan untuk saya ada duduk saat ini mendampingi Bapak, gitu kan. Ya perjalanannya lumayan naik turun ya, gitu kan, naik turun dengan berbagai macam aspek lah gitu. Nah, di sini ya itu mengenal diri sendiri, sadar, kita jadi paham ya, ini perlu gimana sih gitu, ini perlu ngapain sih gitu. Kita jadi paham. Oke. Nah, sebagai orang yang banyak berdekatan langsung dengan masyarakat, dengan perempuan gitu, ada bedanya nggak, Bu, sekarang menjadi mendampingi Bapak, menjadi Ibu Menteri gitu, kemudian dengan aktivitas Ibu sebelumnya, ada bedanya nggak, Bu? Bedanya semakin luas aja sekarang kan. Kalau dulu kan satu-satu, saya kenalnya satu-satu, dan sekarang tuh semakin luas, dan saya bisa melihat di setiap daerah tuh beda-beda ya. Rupanya di daerah ini, ini daerah konflik misalnya. Mereka rata-rata seperti ini ya, gitu. Nanti, ini di daerah sini lebih cara pengasuhannya misalnya patriarki ya. Itu kelihatan tuh, Mbak. Jadi Indonesia ini sangat diverse sekali ya kalau buat saya, dan ini kesempatan saya yang luar biasa banget bisa mengenali lagi masyarakat lebih jauh lagi. Oke, biasanya Ibu juga mengajak para perempuan untuk mulai merawat diri, merawat keluarga, merawat rumah gitu kan. Nah, sekarang Ibu mengajak kita melalui ruang bersama dengan Bapak, mengajak merawat bumi. Nah, bagaimana peran perempuan bisa merawat bumi dari rumah ini? Dari rumah itu banyak banget, Mbak. Jadi dari rumah itu, dari mulai sampah, sampah itu dipilih ya kan, karena sekarang kan udah terbit peraturan kan, nanti bulan Agustus akan ada pemilahan sampah ya, sebaiknya sampah udah mulai dipilah-pilah. Terus pemakaian seperti kecap, saus tomat, apalagi garam, gula, bumbu dapur, semua itu kita bisa beli bulk. Jadi menghindari sampah-sampah yang kecil-kecil. Jadi itu udah lumayan mulai ada sekarang ya, toko-toko yang mereka jualnya nggak pakai tempat gitu kan. Kita bawa tempat sendiri, diisi ulang dong gitu. Nah, itu mulai banyak. Begitu juga dengan minyaknya ya. Minyaknya apa. Terus kalau untuk ke perawatan sehari-hari, itu kan dari mulai sampo, sabun, odol, itu semuanya kan berbekas ya, maksudnya ada sampahnya kan, Mbak. Nah, ini kita bisa mulai mendidik anak-anak juga untuk kita kurang-kurangin yuk, gitu kan. Dari apa dulu nih, gitu. Kita bisa beli loh di toko yang bulky, toko ini seperti apa. Nah, itu kita juga mengedukasi mereka. Jadi nanti biar buminya juga baik nih, gitu. Dan jadi, perempuan sebagai penentu keputusan juga di rumah itu sangat berperan ya sebenarnya, Bu ya? Banget. Di rumah rata-rata yang mereka semua yang ngambil keputusan kan. Kalau kita kita rapat, kita mau kemana nih, mereka yang ngambil keputusan. Kita mau shopping, belanja apa nih yang perlu dibelanjain, mereka yang ngambil keputusan. Kita kesini dulu, kesana dulu gitu. Mereka yang ngambil keputusan rata-rata gitu. Ini aja di rumah saya itu decluttering tuh terus terjadi loh. Dan kalau mereka tuh 6 bulan sekali kayak mereka decluttering, dia bilang, kenapa kan masih bagus? Justru karena masih bagus, Bon, kan orang masih bisa pakai. What? Kok cepet banget ya gitu. Jadi jangan mahal-mahal berarti belinya, karena kan kamu cepet gitu. Kalau ini kan bosen, Bon, jadi mereka decluttering tuh sering gitu.
Oke, masuk 3 harusnya ngeluarin 3 juga ya Bu ya? Iya kan gitu. Nah itu dari mulai mainan, di cluttering baju itu mulai ditumpuk-tumpuk. Mereka bilang ini udah boleh ya Bun, ini aku di cluttering. Kalau aku kan maunya ya udah jangan, nggak usah di cluttering lah, kita sumbang aja buat mana gitu kan, kemana gitu. Enggak, di cluttering aja, di cluttering. Dan sekarang juga sudah mulai banyak gerakan-gerakan yang memang mulai banyak tersebar luas di berbagai macam tempat publik ya Bu. Betul, dan mulai itu jadi banyak. tren untuk anak muda sekarang. Benar. Iya. Dan harganya juga relatif ya buat anak-anak mahasiswa atau pelajar kan masuk ya gitu. Kalau istilah sekarang pre-love ya Bu ya, itu Pre-love, lebih menjadi benar. lebih nilai tinggi sendiri ya Bu ya. Benar, itu dari sepatu, baju, macam-macam aksesoris, Iya, semua betul. kan pre-love semua. Saya sampai bingung, ini yang baru yang mana? Jadi kalau mau belanja yang baru hampir jarang. Iya betul Itu Ibu. kecuali sesuatu yang benar-benar bagus ya, mereka baru-baru. Kalau nggak jarang saya. Oke. Nah, Ibu sebagai pendamping Menteri Lingkungan Hidup, apakah dengan tadi aktivitasnya Ibu Dola, kemudian Ibu masih mendampingi dan menerima pasien itu masih berlangsung Ibu? Masih, tapi untuk Dula saya sementara ini kan belum. Oke. Saya stop dulu kan Dula. Kalau mendampingi pasien masih. Oke. Nah, itu adakah kelas khusus atau mungkin kantor atau mungkin apa yang mungkin bisa jika ada sahabat digital yang pengen sesi ke Ibu gitu? Nanti ada admin saya, Oke, itu bisa kontak langsung ke admin. Oke. Nanti bisa hubungin adminnya, nanti diarahkan kemana. Berarti masih aktif ya Bu, dan Ibu tidak istilahnya siapapun ya, menerima siapapun seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke Bu Alia, selanjutnya ini proyek apa yang ingin Ibu garap nih Bu ke depannya Bu? Nah, saya tuh rencananya mau bikin retreat. Oke, itu apa Ibu? Retreat itu 3 hari, 2 malam, itu di Bali. Nantikan detailnya, intip-intip Instagram saya ya. Oke. Nanti akan ada di sana. Nah, biasanya tuh konsepnya gimana Bu kalau retreat itu Bu? Itu kita ada dari bodywork, Oh. sampai ada sound healing juga. Kita ada namanya play therapy ya. Maksudnya kita bermain, nanti entah itu gambar atau kita pakai clay, itu ada pesan dari alam bawah sadar. Oh. Itu tentang apa dan bagaimana. Terus juga ada ya terhubung dengan diri sendiri ya. Terus kita mengenali shadow kita masing-masing. Sudahkah kamu mengenali shadow kamu dan juga inner child kamu? Nanti tunggu aja di Instagram saya. Wah, luar biasa. Jadi langsung ke Instagram Ibu ya. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Nah, ini terakhir mungkin selaras dengan tema kita hari ini, berdaulat atas diri dan berdampak bagi negeri. Kira-kira pesan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada seluruh perempuan di Indonesia Ibu? Kepada seluruh perempuan Indonesia, yuk kenali diri kita. Apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka, apa yang kita benci. Kita mulai kenalin deh. Terus dibikin catatan. Terus mulai kita bernafas secara sadar. Jadi nanti kita tahu apa sih yang bikin badan kita tuh nggak enak. Nanti ketahuan kok. Karena tubuh kita itu pintar, di bagian-bagian mana saja yang ngerasa nggak enak itu ada ceritanya. Kalau mau tahu lebih lanjut nanti silakan hubungin admin. Luar biasa, Bu Alia Febiani. Masya Allah. Insight dan daging semua ini, Bu. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir cerita. Sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu dan Amin. bisa banyak menginspirasi wanita Indonesia. Baik, Baik, terima kasih semuanya.